Bab 216. Fiona menyadari bahwa Raisa juga ingin membuat Isabel menyegarkan pikirannya agar tidak hanya fokus pada masalahnya saat ini. Apalagi mengetahui bahwa hidupnya dari awal sudah tidak diinginkan. Ditambah lagi dia yang tidak diinginkan oleh neneknya sendiri. Jadi Fiona juga mengajukan ide yang sama. Iya, ayo. Dengar-dengar, seketika musim ini bunga Sephora sangat indah. Ayo kita pergi ke sana saja. Dewi juga ingin Isabel juga bisa menjernihkan pikirannya, juga mengajaknya. Lagi pula tempatnya tidak jauh, kita jalan pelan-pelan saja. Kalau nanti lelah kita bisa panggil taksi. Isabel mempertimbangkannya sebentar kemudian menyetujuinya. Jalan-jalan di luar, Raisa melihat Isabel masih terdiam dalam lamunannya. Kemudian tidak tahan untuk menanyakan, "Isabel, apa kamu masih marah?" "Marah? Bagaimana bisa marah? Kenapa harus marah?" Dia merasa bahwa dirinya juga tidak ada hak untuk marah, kan? Takdir buruk ini bagaimana menganggapkannya? Takdir buruk seperti ini masih belum cukup buruk, di mana ada hak untuk memikirkan lebih jauh lagi. Isabel menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya penasaran, kenapa aku dan Sasha sangat mirip dengan Indrawati. Aku juga merasa aneh bahwa kenapa di saat aku merasa sedih, Sasha juga merasakan kesedihan yang sama. Sekarang, akhirnya aku mengerti alasannya. Ikatan darah antara aku dan keluarga Yun, aku mirip dengan Indrawati juga bukan hal yang mengejutkan. Aku dan Sasha juga kembar identik. Perasaan kami saling terhubung. Kalau kamu sangat mirip, itu yang bukan hal yang aneh lagi. Bukan? Yang aku tanyakan adalah apa kamu masih akan kembali ke keluarga Yun dan mengubah marga menjadi Yun?" Raisa benar-benar menanyakan hal ini. Fiona melihat Raisa dengan tatapan menyalahkan. Tetapi Raisa tidak menghiraukannya dan kembali menatap Isabel menunggu jawabannya. Isabel kemudian berkata dengan sedikit senyuman, "Margaku yang saat ini juga bagus kok." Kata-kata sesimpel itu tetapi menjawab semua pertanyaannya. Dia bukan hanya tidak mau kembali ke keluarga Yun dan mendapatkan statusnya sebagai nona kedua keluarga Yun. Dia juga tidak ingin menggali lebih dalam masalahnya waktu kecil yang begitu menyakitkan dengan nenek buyut. Dia dari kecil sudah mengalami begitu banyak penderitaan. Menjadi tegar adalah satu-satunya pemilihannya. Orang yang janjian dengan Dewi adalah penduduk asli sini. Tante itu tidak henti-hentinya memuji Isabel, Fiona, dan Raisa. Tante itu juga mungkin menyadari bahwa ketiga sahabat itu bukanlah orang biasa. Oh, tentu saja. Mana ada orang biasa yang kemana-mana diikuti 4 atau 5 asisten? Isabel bertanya karena penasaran. "Ibu, bukankah musim saat ini sudah melewati masa pemetikan Sephora? Kenapa masih pergi untuk membeli bunga teh Sephora?" Dewi hanya tersenyum dan tidak menjawab. Tante itulah yang buru-buru menjelaskan. Bunga teh Sephora di sini sedikit berbeda. Dengar-dengar itu dipilih langsung dari atas gunung. Di atas gunung kan sangat dingin. Proses pematangannya juga lama. Lebih lama 3 bulan dari Sephora yang lainnya. Tetapi semakin lama maka warnanya akan semakin bagus. Sekarang banyak orang yang berebut memesannya, tetapi teh itu kedai itu sangat hebat. Sehari hanya menjual 5 kilo, tidak lebih. Jadi kita semua harus segera memesannya.
Demi menunggu Sephora kali ini, tante dan ibumu sudah menunggu lebih dari seminggu. Anak laki-lakiku bulan depan akan memperkenalkanku kepada pacarnya, dan aku ingin mempersiapkan segala yang perlu disiapkan. Melihat wajah tante itu yang penuh dengan kegembiraan, perasaan Isabel juga turut terbawa sedikit bahagia. Iya benar, harus mempersiapkan segalanya dengan baik. Iya kan? Benar kan, gadis manis? Kamu coba ceritakan kepada tante, apa yang anak muda zaman sekarang suka? Tante juga harus mempersiapkannya. Anak muda zaman sekarang semua sangat memperdulikan keistimewaan. Kalau tidak mempersiapkan dengan benar, maka akan ditertawakan orang lain. Tante dengan ramah menarik tangan Isabel. Jika wanita yang akan anakku bawa pulang bisa setengah dari kecantikan kalian bertiga, pasti tante akan merasa sangat senang. Satu kata yang membuat mereka bertiga sangat gembira. Raisa berpikir dalam hatinya bahwa tante ini sangat pandai merayu. Menantunya nanti pasti akan menyukainya. Fiona tersenyum dan kemudian menjawab, apanya yang kurang istimewa? Tante sudah mempersiapkan teh Sephora saja sudah terlihat sangat tulus. Ketulusan akan lebih berharga dari apapun. Tante kemudian tidak henti-hentinya membenarkan dan berkata, anak dari kota besar memang benar-benar berbeda. Perkataannya sangat enak didengar. Isabel dibuat tertawa oleh guyonan dari tante. Isabel mengangkat pandangannya dan menyadari bahwa kedai teh ini benar-benar tidak kecil, terdiri dari 3 lantai. Seluruh dekorasi ruangan terlihat sedikit tua tetapi memang bergaya kuno. Tetapi perabotannya semuanya berkualitas. Begitu mereka masuk ke dalam langsung mendapat sambutan. Dewi dan tante itu kemudian masuk terus bertanya, teh Sephora yang kita pesan apa sudah bisa diambil? Perempuan yang bertugas menyambut para pengunjung pun menjawab dengan sopan, sudah. Tetapi pemilik dari kedai kami meminta kalian untuk mencicipi teh baru dari kami, baru kemudian boleh kembali. Silahkan menuju sebelah sini. Isabel begitu memasuki ruangan tidak henti-hentinya terkagum dan berkata, ruangan ini benar-benar sangat bagus. Kenapa aku merasa gaya dekorasi dari ruangan ini terasa sedikit familiar? Perempuan itu tersenyum dan menjawab, tentu saja, ini semua ada pemilik sendiri yang mendekorasinya sesuai dengan seleranya. Fiona hanya terdiam. Di tempat dia berdiri tanpa mengatakan sepatah kata pun. Gaya dekorasi dari ruangan ini benar-benar sangat familiar. Isabel, apa kamu selemot itu? Jelas-jelas ini adalah gaya dekorasi dari keluarga Yun. Jangan-jangan pemilik dari kedai teh ini adalah... Isabel benar-benar terkejut. Jenis kekayaan dari keluarga Yun adalah buku, obat, dan teh. Bisa dibilang bahwa benda-benda yang sangat susah ditemukan, semua bisa ditemukan di keluarga Yun. Ternyata kedai teh ini bisa mendapatkan teh Sephora dari puncak gunung, menandakan bahwa pemiliknya bukan dari keluarga biasa. Isabel duduk di depan meja. Dia melihat ada seorang pelayan yang memperagakan penyajian teh kepada mereka. Dia hanya memperhatikan gerakan tangan dari pelayan itu. Benar-benar membuatnya tidak memperhatikan apa yang familiar dari ruangan ini. Tidak lama kemudian, pelayan itu menyelesaikan kegiatannya. Tangannya mengayunkan segelas teh yang baru diteduhnya kepada para tamu yang sedang duduk. Silahkan dinikmati.
Pelayan itu tersenyum kepada Isabel dan Fiona. Fiona yang yakin bahwa dia sudah mengenal betul Isabel. Tante yang datang bersama mereka tadi merasa tidak bisa duduk lebih lama lagi. Biaya dari ruangan seperti ini sejamnya mencapai 600.000. Dia datang hanya untuk membeli teh Sephora, bukan untuk menyewa ruangan. Isabel mengambil gelas berisi teh tersebut, kemudian menghirupnya. Seketika sorot matanya terlihat ada sedikit kecurigaan. Jika Isabel sekarang benar-benar tidak menyadarinya, maka dia benar-benar sangat bodoh. Dia sudah tinggal di keluarga Yun selama itu. Apa teh yang mereka minum? Dia tentunya paling mengerti. Segelas teh ini jelas-jelas adalah teh yang sering diminum oleh keluarga Yun. Ditambah lagi, teh itu khusus dibuat untuk menjaga kesehatan bagi peminumnya. Siapa pemilik dari tempat ini? Isabel bertanya pelan. Sampai memanggilku kemari, pasti karena ingin menemuiku, kan? Sorot mata Isabel tertuju pada pelayan yang menyajikan teh kepadanya. Benar, nona kedua. Pelayan itu ternyata tidak membantah, dan lagi dia memanggilnya dengan nona kedua. Dewi juga menyadarinya. Seketika wajahnya berubah menjadi pucat. Dia ingin segera pergi dan tidak akan pernah kembali ke tempat ini. Tetapi sebelum sempat dia menunjukkan keinginannya, Isabel sudah membuka mulutnya berkata, "Jika hanya ingin menemuiku, maka biarkan yang lain keluar terlebih dahulu." "Baik, nona kedua." Pelayan itu menjawab pendek. Dewi seketika bangkit dari tempat duduknya kemudian berkata kepada temannya, "Kita habiskan ini dan mari pergi. Di sini terlalu mahal biaya sewanya." Tante memang sedang menunggu kalimat itu. Dia takut bahwa biaya itu nantinya akan diserahkan kepadanya. Kemudian mengikuti langkah kaki Dewi melangkah keluar ruangan. "Bicaralah, siapa yang ingin menemuiku?" Isabel dengan terus terang bertanya. "Bukan orang tua, kan? Aku baru saja pulang dari keluarga Yun. Tidak mungkin mereka jauh-jauh memanggilku kemari untuk menemuiku. Jika mereka ingin menemuiku, mereka bisa menemuiku kapanpun." "Isabel, kita keluar dulu ya," Raisa berkata pelan. "Tidak perlu," Isabel menjawab dingin. "Pembicaraan ini tidak perlu sampai membuat mereka keluar, kan?" Fiona dan Raisa saling bertukar pandang. Isabel sepertinya ini berarti dia masih pasrah. Jika dipikir-pikir lagi juga benar. Tidak marah baru tidak wajar. "Nona, silakan lewat sini." Pelayan yang tadi menyajikan teh segera bangun dari duduknya mempersilahkan. Ternyata sikap dia juga sudah sangat kental dengan aura keluarga Yun. Mereka berjalan melewati lorong dan berjalan masuk ke ruang yang lain. Di luar ruangan berdiri beberapa wanita mengenakan setelan dari dinasti Tang berwarna merah tua dengan pola bordir yang rumit dan celana seragam bersulam hitam. Mereka yang melihat Isabel dan yang lain mendekat seketika membungkuk hormat. "Nona kedua, Nona Fiona, Nona Raisa, silahkan masuk." Isabel sedikit menaikkan alisnya. Sejak kapan dia berubah menjadi nona kedua mereka? Dia tidak mengatakan bahwa dia akan mengganti nama keluarganya menjadi Yun. Raisa tersenyum tipis, berkata, "Maaf merepotkan." Seketika, Isabel terdiam. Apa maksudnya? Dia sudah tahu bahwa tempat ini adalah milik dari keluarga Yun. Terus apa maksud Fiona? Tunggu. Bibi jelas-jelas sekarang berada di kota N.
Dia tidak mungkin bisa berada di sini. Papa Mama juga berada di kota K. Mereka juga tidak mungkin datang ke sini. Maka kemungkinan orang yang berada di balik ini semuanya adalah orang itu. Identitas orang itu sudah bisa ditebaknya. Isabel mengangguk kepada Fiona. Itu berarti dia sudah mengerti maksud dari Fiona. Tempat ini adalah sebuah rumah. Di luar adalah ruang.